Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kepada siswa kelas 10 TMI Teknik Mekanik Industri di lingkungan SMK YPPI Tualang ini. Pada video kali ini Bapak ingin memperkenalkan diri. Nama Bapak Verono Fernando atau biasa dipanggil Vero, yang mana Bapak mengampu mata pelajaran PDTM, Pengenalan Dasar Teknik Mesin, dan DPTM, Dasar Perancangan Teknik Mesin. Pada video kali ini, Bapak akan memperkenalkan jurusan kita, yaitu TMI. Mungkin siswa sekalian ada yang tidak tahu ataupun belum mengerti apa itu jurusan TMI. Ananda sekalian nantinya tamat dari SMK YPPI Tualang akan menjadi seorang mekanik industri, yaitu menjadi seorang mekanik untuk mesin-mesin industri. Nah, pada kelas 10 ini mata jurusan kita atau materi jurusan kita ada 3 buah. Yang pertama ada gambar teknik mesin yang diampu oleh Pak Janiar. Yang kedua PDTM dan DPTM. Selanjutnya, hal yang harus siswa sekalian pahami dulu, yaitu sebagai seorang di dalam bidang teknik, apa-apa saja yang harus kita pahami atau pondasi dalam bidang teknik. Yang pertama, ada namanya mampu membaca gambar teknik atau gambar mesin. Di kelas 10 ini kita belajar gambar teknik atau gambar mesin. Yang lebih lengkapnya nanti akan diproses oleh Pak Janiar sendiri. Yang kedua ada yaitu mampu membaca pengukuran. Mana di sini Ananda sekalian dapat atau memahami tentang alat-alat ukur mekanik presisi. Contoh alat-alat ukur mekanik presisi yaitu mistar. Ada mistar gulung, ada jangka sorong ataupun mikrometer. Yang ketiga ada namanya perhitungan. Mungkin siswa sekalian mampu dalam kali, bagi, tambah, kurang. 3 pokok ini yaitu pondasi kita. Pondasi di kelas 10. Ya, harus paham ketiga ini dulu. Membaca gambar, yaitu gambar teknik, melakukan pengukuran dan perhitungan. Kalau 3 poin ini sudah Ananda pahami, untuk naik tingkat selanjutnya ataupun di kelas 2 maupun kelas 3 Ananda paham. Karena pondasi di sini Ananda sudah memahaminya. Nah, semoga Ananda bisa memahami 3 prinsip pondasi ini dulu. Nah, pada mata pelajaran kita PDTM, itu materi kita atau KD kita pertama itu tentang K3L. Nah, apa itu K3L? Keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan. Nah, di pembelajaran ini siswa harus mampu nantinya memahami tujuan dan dasar hukum K3L dengan benar. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, siswa mampu menerapkan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan dengan tepat. Nah, selanjutnya deskripsi keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan. Apa itu K3L? K3L merupakan aturan yang melindungi dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja. Yaitu seorang mekanik mencegah ataupun melindungi seorang mekanik ataupun operator terhadap kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan kerjanya. Selanjutnya ada definisi keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan. Di sini definisi K3L menurut ILO, itu International Labour Organization,
mana adalah suatu upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan fisik, mental, dan sosial yang setinggi-tingginya bagi pekerja. Adapun definisi ini secara umum, yang lainnya menurut filosofi, menurut keilmuan ada. Mungkin yang lebih umumnya kita memakai tentang definisi menurut ILO nih, International Labour Organization. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan K3L. Mana di sini fungsi dan tujuan K3L sendiri yaitu melindungi pekerja terhadap kesehatan yang mungkin timbul dari pekerjaan dan lingkungan kerja. Yang kedua, membantu pekerja menyesuaikan diri dengan pekerjaan, baik fisik maupun mental. Yang ketiga, memelihara keadaan fisik, mental maupun sosial pekerja. Lanjut, tujuan utama K3L. Di mana tujuan utama di sini yaitu pencegahan dan pemberantasan penyakit dan kecelakaan akibat kerja. Jadi kita mencegah sebelum timbulnya penyakit di lingkungan kerja. Yang kedua, memelihara dan meningkatkan kesehatan dan gizi tenaga kerja. Yang ketiga, ada perawatan, efisien dan produktivitas tenaga kerja. Yang keempat, perlindungan masyarakat luas dari bahaya-bahaya yang mungkin terjadi. Nah, lanjut kepada identifikasi bahaya lingkungan kerja. Apa saja bahaya-bahaya dalam lingkungan kerja? Pertama, ada bahaya fisik. Apa itu bahaya fisik? Itu bahaya yang akan mungkin terjadi di anggota tubuh kita, yaitu fisik. Ada kebisingan, ada getaran, pencahayaan, debu, dan tekanan udara. Biasanya bahaya fisik yang ditimbulkan oleh kebisingan itu suara yang ribut, suara yang bising, yang diperoleh atau yang ditimbulkan oleh suara-suara mesin maupun dalam proses produksinya. Getaran. Getaran sendiri dapat mengakibatkan bahaya fisik bagi seorang mekanik. Pencahayaan. Di sini kita ambil contoh seorang operator las apabila tidak memakai APD dengan tepat dapat menyebabkan kebutaan. Apa saja APD-nya? Yaitu kita memakai kaplas atau memakai kacamata yang mengakibatkan radiasi. Nah, di sini ada debu dan tekanan udara. Dapat mungkin mengakibatkan gangguan pernafasan bagi seorang mekanik. Yang kedua ada penanganan manual dan pengangkatan. Contoh saja seorang mekanik tidak tepat mempergunakan penanganan manual dapat mengakibatkan bahaya fisik seperti otot yang robek, tangan yang patah maupun bahaya-bahaya fisik yang lainnya yang dapat ditimbulkan dari ketidak tepatnya memilih penanganan secara manual. Yang lanjut nomor 2 ada bahaya kimia. Di bahaya dalam lingkungan kerja ada 2 macam. Pertama, bahaya fisik yang terjadi kepada diri kita dan bahaya kimia. Nah, bahaya kimia ini yaitu hal yang semacam ini dapat disebabkan oleh gas, asap, cairan dan zat bahaya lainnya. Dapat kita ambil contoh di lingkungan tempat tinggal kita yaitu daerah Perawang. Apa yang kita rasakan bahaya kimia yang disebabkan oleh gas, asap atau cairan yang berbahaya lainnya.